Adik-adik sekolah minggu yang terkasih, berikut panduan ibadah sekolah minggu online. 1. Siapkan diri adik-adik dan berpakaian rapi. Tentunya sudah mandi ya. Kedua, siapkan Alkitab dan uang persembahan. Ketiga, ajak papa dan mama untuk ibadah bersama. Dan keempat, setelah selesai mengikuti ibadah, jangan lupa absen, tulis nama dan nama pos di kolom komentar. Contoh, Kak Bunga pos Enim. Terima kasih. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya hari ini? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Puji Tuhan ya, semoga semuanya dalam keadaan baik-baik saja. Iya, bertemu lagi dengan Kak Bibi, Kak Dina, dan Kak Aryo, dalam ibadah sekolah minggu online PLK Anak. Gamis Manai. Yuk kita mulai ibadah hari ini. Adik-adik, sudah siapkan mengikuti ibadah hari ini? kita tes dulu ya Kak. Oke. Anak sekolah minggu Gemis Manaib, are you ready? Yes, yes, I'm ready. Kalau semua sudah siap, sekarang bangkit berdiri, kita akan angkat pujian Hatiku Siap. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Sekali lagi. Hatiku siap, ya Allah hatiku siap. Aku mau bernyanyi, aku mau bermazmur. Bangunlah hai jiwaku, bangunlah hai gambus dan kecapi. Aku mau membangunkan fajar. Ya adik-adik dipersilakan duduk kembali. Sebelum kita lanjut memuji Tuhan, sekarang kita akan berdoa buka dulu ya. Semua lipat tangannya, tutup mata, kita akan berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk kesehatan dan kesempatan di pagi hari ini. Tuhan sudah boleh membangunkan kami di pagi hari ini. Tuhan, sekarang kami akan mengikuti ibadah online sekolah minggu. Berkati kami Tuhan, agar kami boleh mengikuti ibadah ini dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus, haleluya, amin. Kita lanjutkan pujian kita bangkit berdiri, kita nyanyi I Love You Jesus. I love you Jesus, deep down in my heart. I love you Jesus, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Think about deep, deep down, down, deep down in my heart. Oh iya Kak, hari ini tema ibadah kita, aku mau berbuah di dalam Tuhan. Kita ulangi lagi ya. Oke. Yuk Kak, pakai gerakan ya adik-adik semua. 1, 2, 3. Aku mau berbuah di dalam Tuhan. Adik-adik, tahu gak arti berbuah itu apa di dalam Tuhan? Artinya itu kita melakukan apa yang Tuhan mau. Jadi kita bukan hanya mendengarkan firman saja, tapi kita melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, karena firman Tuhan pasti mengajarkan kita tentang berperilaku yang baik, berkata yang baik, dan juga bertindak yang baik dan benar. Yuk adik-adik, kita menyanyikan lagu tema kita hari ini. Lagunya Yesus Pokok. Yesus pokok
disiapin dulu Alkitabnya. Sebelum doa firman yang akan dipimpin oleh Kirana dari Pos Ampera, kita akan angkat pujian firman Tuhan ada di hatiku. Buka Alkitab, Lalu ku baca, srek 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 srek, srek 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 srek. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan terus bertumbuh sirami jiwaku. Berbuah, 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 berbuah. Oh, 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 oh. Tuhan Yesus berkati kami mau mendengarkan firman Tuhan. Amin. Shalom adik-adik, selamat pagi. Apa kabarnya? Luar biasa, semangat, sukacita, mengasihi. Sekarang waktunya mendengarkan cerita firman Tuhan. Kakak mohon adik-adik duduk dengan tenang ya, tidak mengobrol saat mendengarkan firman Tuhan, sehingga adik-adik bisa mendengar firman Tuhan dengan baik. Sekarang, siapa yang bawa Alkitab? Ini seperti kakak. Good yang sudah bawa Alkitab. Yang belum ambil Alkitabnya, kakak tunggu ya sekarang. Ambil Alkitabnya biar kita bisa baca bareng-bareng firman Tuhan. Sudah? Oke, kita baca ya di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Sekali lagi, Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6. Mazmur 1 ayat 1 sampai dengan 6. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, yang tidak berdiri di jalan orang berdosa, dan yang tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Tetapi yang kesukaannya ialah Taurat Tuhan, dan yang merenungkan Taurat itu siang dan malam. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya, dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Bukan demikian orang fasik. Mereka seperti sekam yang ditiupkan angin. Sebab itu, orang fasik tidak akan tahan dalam penghakiman. Begitu pula orang berdosa dalam perkumpulan orang benar. Sebab Tuhan mengenal jalan orang benar, tetapi jalan orang fasik menuju kebinasaan. Adik-adik, nih kakak ada gambar. Gambar ini adalah gambar pohon yang subur dan pohon yang kering. Terlihat lebih bagus mana ya? Bagusan pohon yang subur atau pohon yang kering? Tentu pohon yang subur kan adik-adik. Pohon yang subur, daunnya banyak, warnanya hijau, kuat dan segar. Dan yang luar biasanya, pohon yang subur buahnya sangat banyak. Tapi lihat deh, pohon yang kering, daunnya sedikit, warnanya coklat kering, terlihat layu dan lemah. Dan pohon itu tentu tidak bisa berbuah adik-adik. Kenapa ya ada pohon yang subur dan pohon yang kering? Kenapa ya adik-adik? Coba deh lihat gambarnya. Pohon yang subur
ternyata ada aliran air di sekitar pohon itu. Pohon yang tumbuh subur ternyata tumbuhnya di dekat air adik-adik. Air itu membuat pohonnya menjadi tumbuh dengan baik dan bisa berbuah yang banyak dan daunnya bisa jadi lebat. Tapi coba lihat deh pohon yang kering. Pohon yang kering gak ada air kan di sekitar pohon itu. Karena gak ada aliran air di sekitar pohon itu, pohonnya menjadi tumbuhnya tidak baik. Pohon itu jadinya kering, layu, daunnya sedikit dan juga tidak bisa berbuah. Adik-adik, pembacaan Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 6, perikopnya adalah apa tadi? Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Jalan orang benar dan jalan orang fasik. Kakak mau tanya, siapa yang menulis kitab Mazmur? Siapa yang menulis kitab Mazmur? Betul, yang menulis kitab Mazmur adalah Raja Daud. Raja Daud menjelaskan bahwa jalan orang benar dan jalan orang fasik itu ada adik-adik. Kalau jalan orang benar itu seperti digambarkan seperti pohon yang subur, tumbuhnya dekat air sehingga tumbuhnya dengan subur. Air itu adalah firman Tuhan adik-adik. Adik-adik lebih suka pohon yang subur kan? Berarti adik-adik harus mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh ya. Tidak mengobrol dan juga mau melakukan firman Tuhan. Dan adik-adik juga mau tekun, rajin merenungkan Alkitab setiap hari siang dan malam. Terlebih lagi adik-adik mau melakukan firman Tuhan yang sudah didengar dan sudah dibaca. Orang benar itu hidupnya menurut akan perintah Tuhan. Tidak suka berbohong, tidak suka mencuri, tidak mengucapkan kata-kata yang kasar, tidak melawan orang tua, tidak pelit, tapi suka berbagi, tidak sombong dan mau berteman dengan siapa saja. Inilah kunci kebahagiaan yang digambarkan pada Mazmur 1 ayat 3. Kita baca sekali lagi ya, Mazmur 1 ayat 3. Ayo kita baca bareng-bareng. Ia seperti pohon yang ditanam di tepi aliran air, yang menghasilkan buahnya pada musimnya dan yang tidak layu daunnya. Apa saja yang diperbuatnya berhasil. Nah, jika kita memilih jalan orang yang benar, pasti Tuhan sangat senang adik-adik. Adik-adik makin disayang Tuhan dan pasti Tuhan selalu memberkati kehidupan adik-adik. Adik-adik pun akan jadi orang yang selalu bahagia. Ketika menghadapi kesusahan atau pencobaan hidup, adik-adik tidak berlarut-larut dalam kesedihan, tapi adik-adik bisa selalu senang dan selalu bersyukur, selalu tersenyum dan selalu bersyukur kepada Tuhan. Nih, maksudnya apa ya? Kok bisa selalu tersenyum saat mengalami pencobaan hidup? Kakak kasih contoh deh. Contohnya gini, kalau adik-adik sedang ujian tapi dapat nilainya jelek, adik-adik tidak bersungut-sungut atas nilai itu, tapi adik-adik mau lebih lagi rajin belajar supaya ujian selanjutnya bisa dapat nilai yang baik atau nilai yang bagus. Contohnya lagi nih yang kedua, adik-adik saat sedang sakit, adik-adik pas sakit tidak cengeng, tidak menggerutu, tapi adik-adik mau berdoa, minta kesembuhan sama Tuhan, makan makanan yang bergizi, dan terlebih lagi adik-adik mau minum obat sehingga bisa cepat pulih dan cepat sembuh. Contohnya nih yang terakhir, adik-adik jika ada teman yang menyakiti hati adik-adik, suka membuli, suka isengin, adik-adik jangan bales ya perbuatan yang jahat itu, tapi justru adik-adik mau berdoa, minta kepada Tuhan supaya Tuhan menyentuh hati temannya itu supaya cepat bertobat dan tidak membuli dan tidak isengin teman-temannya lagi adik-adik. Nah, itulah jalan orang benar.
hatinya senantiasa bersyukur dan selalu berbahagia karena ada firman Tuhan di hatinya. Sebaliknya, jalan orang fasik, hatinya tidak bisa merasa bahagia. Seperti pohon yang kering, hatinya penuh dengan dendam, suka mengeluh, mudah marah, selalu sedih ketika mendapatkan pencobaan atau kesusahan hidup. Hidupnya tidak menurut akan perintah Tuhan, karena firman Tuhan tidak ada di hati orang fasik. Seperti pohon yang kering, tidak ada air dekat pohon yang kering. Ayo adik-adik kita mau belajar ya sekarang untuk rajin mendengarkan dan membaca dan merenungkan firman Tuhan setiap hari. Terlebih lagi adik-adik mau melakukan firman itu, selalu ingat firman Tuhan sehingga adik-adik bisa selalu tersenyum, selalu bersyukur di setiap kehidupan adik-adik. Dan adik-adik juga tidak akan ikut-ikutan teman-teman yang bandel atau yang jahat kepada sesamanya. Janji ya, mulai sekarang adik-adik mau baca Alkitab atau firman Tuhan setiap hari. Bacanya gimana kak? Nih kakak kasih tahu, kan di Google banyak tuh ada renungan firman Tuhan anak-anak. Cari ya di Google banyak kok. Dan juga ada aplikasinya. Aplikasinya bisa di-download di Google Store, Play Google Store atau App Store. Nih kakak kasih contoh gambarnya, contoh aplikasi renungan firman Tuhan anak. Janji ya, mulai sekarang tiap pagi adik-adik mau sebelum memulai hari, adik-adik mau baca Alkitab, membaca renungan, terus berdoa. Ingat ya, setiap hari dan mau melakukan firman Tuhan yang sudah dibaca. Amin. Tuhan Yesus memberkati adik-adik. God bless you. Halo teman-teman, selamat hari Minggu. Kami akan memberikan lagu pujian Kawan Tahukah Kamu. Hai kawan, tahukah kamu sebuah buku yang indah dan menakjubkan, buku yang berisi kebenaran, Alkitab itulah namanya. Alkitab buku terindah, surat cinta dari Tuhan untukku dan untukmu dan semua orang. Alkitab buku terindah, beritakan keselamatan karya Tuhan Yesus termulia. Terima kasih. Adik-adik, tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Sekarang waktunya kita memberikan persembahan yang terbaik untuk Tuhan. Yuk siapin persembahan adik-adik. Jangan lupa siapin juga kotak untuk menaruh persembahan adik-adik ya. Sambil adik-adik memberikan persembahan, kita akan angkat pujian Burung Pipit yang Kecil. Burung pipit yang kecil, dikasihi Tuhan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Bunga bakung di padang, diberi keindahan, terlebih diriku, dikasihi Tuhan. Adik-adik, kita mau berdoa persembahan syafaat dan Bapa kami. Doa persembahan akan dipimpin oleh Sindu dari Pos Enim dan syafaat oleh Kakak Maria, dan doa Bapa kami dipimpin oleh Cornelius dari Pos Cilincing. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami berterima kasih
atas penyertaan-Mu kepada kami. Bapa, kami anak-anak-Mu saat ini akan memberikan persembahan. Kiranya Bapa memberkati kami, dan kiranya persembahan ini berkenan di hadapan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Engkau telah masih memberikan kami nafas kehidupan sampai sekarang ini. Sekarang kami ingin menaikkan doa syafaat. Tuhan, kami mohon ampun jika kami melakukan kesalahan. Layakkan kami untuk datang melalui doa kami, Tuhan. Kami ingin mendoakan buat keluarga kami, khususnya kedua orang tua kami, Papa, Mama, dalam setiap tugas tanggung jawabnya sebagai pekerja, ibu rumah tangga, dan pelayan-Mu di gereja. Tuhan memberkati, biarlah mereka bisa selalu sehat, selalu kuat, khususnya dijauhkan dari segala virus pandemi corona. Terima kasih Tuhan. Kami juga ingin mendoakan untuk gereja kami, Gemis Mahanaim, para pelayan-Mu, Tuhan tolong. Begitu juga Tuhan, kami ingin berdoa secara khusus untuk pandemi virus corona yang sedang terjadi di negeri kami. Tuhan tolong memberkati para medis, para pemerintah, agar mereka diberikan hikmat marifat, kekuatan serta kesehatan untuk dapat memerangi virus corona agar cepat berlalu dari negeri kami. Inilah doa kami Tuhan, memberkati kakak sekolah minggu yang sudah memberikan cerita firman Tuhan, begitu juga yang sudah menjadi MC. Inilah doa kami Tuhan. Kami akhiri doa ini dengan doa yang sudah Tuhan ajarkan, yaitu Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Dan berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami atas kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, dan lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Adik-adik, siapa yang sudah membuat kreativitas minggu lalu? Kreativitasnya sudah kakak upload ya di YouTube. Kalian bisa cek di kolom di bawah ini. Nah, sekarang untuk minggu ini nih Kak, kita akan ada aktivitas TikTok. Nanti kalian lihat videonya ya, seperti berikut ini. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Pastilah kau akan berubah. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Yesus cintaku, ku cinta kau, kau cinta Dia. Adik-adik, sekarang kita akan menutup ibadah kita. Tapi sebelum itu kakak mau ingetin, untuk adik-adik yang sudah beribadah hari ini, jangan lupa absen di kolom komentar. Tulis nama dan pos kalian. Misalnya Kak Bibi dari pos Mahanaim. Jangan lupa di komen ya adik-adik, supaya kakak tahu siapa aja yang sudah beribadah hari ini. Sekarang mari kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyikan lagu tema kita, Yesus Pokok. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya. Yesus pokok dan kitalah caranya, tinggallah di dalamnya.
sudah selesai, ingat ya pesan minggu ini, orang yang benar percaya kepada Tuhan serta senang membaca firman Tuhan. Tapi bukan cuma didengar dan dibaca saja adik-adik, tapi harus dilakukan. Harus dilakukan. Sekarang kita mau tutup ibadah kita dengan doa. Doa tutup akan dipimpin oleh Kak Dina. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih karena Tuhan sudah memimpin ibadah sekolah minggu kami dari awal, pertengahan, hingga pada akhirnya. Tuhan, terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Adik-adik, kita akan tutup ibadah sekolah minggu kita hari ini. Semuanya bangkit berdiri, kita akan menyanyikan pujian penutup. Kami semua anak sekolah minggu.